Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Adelia. Saya dari Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusan Hukum Islam angkatan 2018. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan program KKN individu saya mengenai qawaid fiqhiyah, yang mana qawaid fiqhiyah ini merupakan salah satu prinsip umum dalam hukum Islam, di mana teman-teman nanti bisa mengimplementasikan contoh-contoh kasus yang ada dalam kaidah-kaidah qawaid fiqhiyah ini di kehidupan sehari-hari. Disimak ya videonya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai qawaid fiqhiyah, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai urgensi dari qawaid fiqhiyah ini. Memahami kaidah fikih atau qawaid fiqhiyah dapat menentukan pemahaman berbagai persoalan sekaligus dapat mendatangkan hukumnya. Jadi kita bisa tahu nih hukumnya boleh atau enggak. Yang pertama, mempermudah mengetahui hukum dari suatu kasus. Yang kedua, mengetahui konsep hukum dan sumber pengambilan berbagai permasalahan hukum. Yang ketiga, mengembangkan penguasaan terhadap kaidah fikih, karena dengan kaidah fikih seorang akan mampu mengkiaskan atau ilhaq persoalan-persoalan dalam ruang lingkup tertentu, tentunya dengan dasar atau landasan Al-Quran dan Sunnah. Ada 5 kaidah umum atau 5 kaidah besar, dan tentunya nanti akan ada contohnya sehingga memudahkan teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara pengimplementasiannya. Oke, kita lanjutkan ke pengertian dari qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah dalam bahasa Indonesia yaitu kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah fikih didefinisikan sebagai ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Kaidah fikih juga dijadikan generalisasi fikih. Nah, untuk istilah Arab dalam kaidah fikih, yang pertama itu distilahkan dengan al-umuru bimaqasidiha, perkara tergantung niat maksudnya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, ad-daruru yuzalu, kemudorotan hendaknya dihilangkan. Yang keempat, al-musyaqqatu tajlibu taisir, kesukaran mendatangkan kemudahan. Yang kelima, al-adatu muhakkamah, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Pembahasan pertama dari kaidah fikih yaitu perkara tergantung niatnya. Setiap amalan yang kita lakukan itu akan sangat tergantung dari apa yang kita niatkan. Namun ada beberapa pengecualian ya teman-teman di sini. Nah, dasar dari kaidah ini berdasarkan hadis Nabi yaitu innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Terdapat beberapa kaidah turunan nih. Yang pertama itu mengenai jual beli. Contoh kasus ketika kita ingin membeli sesuatu. Nah, kalau misalkan kita ingin membeli sesuatu kan itu udah niat yang membeli sesuatu, tapi kita belum mengadakan transaksi, belum barter gitu. Nah, barang itu belum bisa menjadi milik kita karena belum ada transaksi yang sah, nggak bisa hanya dengan niat. Nah, yang kedua itu mengenai penitipan barang seseorang. Contoh, kita ketitipan barang nih sama teman kita, terus kita niat mau memakai barang itu. Nah, tiba-tiba barang itu tuh rusak gitu. Siapa yang harus ganti? Nah, kita tuh tidak diwajibkan untuk mengganti karena kita belum memakai barang tersebut gitu. Tapi kalau misalkan hanya niat untuk meminjam barang tersebut tapi barang itu rusak, ya itu bukan tanggung jawab kita. Nah, yang ketiga ini mengenai pemberian. Ketiga yaitu mengenai pemberian. Contoh, aku mau ngasih si A itu sebidang tanah. Aku udah niat kan ngasih ke si A sebidang tanah. Nah, kalau misalkan aku belum ngasih barangnya, belum ngasih sertifikatnya, itu belum menjadi hak milik si A karena belum ada akad di antara kedua orang tadi ya. Jadi tidak harus niat aja gitu. Contoh lain yang bisa hanya niat aja
yaitu ketika kita ingin berpuasa tapi esok hari ada halangan nih, kita ternyata nggak bisa berpuasa. Nah, niat kita itu udah dicatat sebagai kebaikan gitu. Oke, untuk selanjutnya kaidah yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, dalam kaidah ini kita harus bisa meyakinkan apa yang kita lakukan tanpa ada keraguan di dalamnya hingga mendapati fakta. Nah, kaidah turunannya yang pertama, kaidah asal pada sesuatu adalah sesuatu itu tetap pada kondisinya semula. Yang kedua, barang siapa ragu apakah sudah melakukan sesuatu atau tidak, maka hukum asalnya dia tidak melakukan sesuatu tersebut. Nah, contoh ketika kita sholat, kita ragu nih, tadi waktu sholat aku kentut nggak ya gitu misalkan. Nah, hukum asal dari sholat tersebut kan teman-teman dalam keadaan suci, berarti teman-teman dalam keadaan suci juga, kecuali ketika tercium bau maka sudah didapati faktanya, maka teman-teman telah batal wudunya. Itu menurut kaidah yang kedua. Terus selanjutnya kaidah ketiga yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Dalam kaidah ini konsepsi kaidah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idror atau tindakan menyakiti baik oleh dirinya maupun orang lain. Nah, kaidah turunan dari kaidah ini yaitu apa yang dibolehkan karena alasan darurat harus diperkirakan berdasarkan kadar kedaruratannya. Kedua, keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang. Jadi setelah kita mengukur suatu kejadian yang darurat, nah bersambung ke kaidah yang kedua yaitu keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Selanjutnya yang kaidah ketiga, keadaan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan keadaan bahaya pula. Contoh kasus dari kaidah ini yaitu ketika kita misalnya sakit gitu, terus diobati dengan benar-benar obat. Selanjutnya, kesukaran mendatangkan kemudahan. Nah, dalam kaidah ini apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku, yang dalam Islam dikenal dengan rukhsah. Nah, dalil dari kaidah ini yaitu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, kesukaran yang dimaksud adalah musyaqqah yang lazimnya tidak menggugurkan sahnya ibadah, dan yang kedua musyaqqah yang lazimnya tidak menggugurkan sahnya ibadah. Contoh kasus dalam kaidah ini yaitu ketika kita sedang tidak melakukan hal apapun, sholat merupakan hal yang utama, jadi kita harus menyegerakan untuk sholat. Beda lagi ketika kita sedang safar, misal kita safar 2 hari, nah itu diperbolehkan jamak qashar karena prinsip dari kaidah ini yaitu kesukaran mendatangkan kemudahan gitu. Jadi untuk selanjutnya kaidah kelima yaitu al-adatu muhakamah. Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum, dan dalam Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Jadi adat-adat yang dianggap baik seperti pengajian gitu, itu kan termasuk adat ya, dan dianjurkan juga dalam Islam, itu diperbolehkan dan bisa menjadikan suatu yang sering dilakukan oleh masyarakat. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan sabda Rasulullah, apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Ada 2 jenis pembahasan antara syara dan adat. Yang pertama, apabila syara tidak berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah adat keseharian. Apabila syara berhubungan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah syara. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Diharapkan setelah teman-teman mengetahui video ini bisa sharing ke masyarakat mengenai urgensi dan apa yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dengan kaidah-kaidah qawaid fikih ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.